Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad muallimil ummah mukhrijil ummati minaz zulumati ilan nur, amma ba'du. Sahabat Ruhama Al-Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita tahu itu memiliki pribadi-pribadi yang beraneka ragam. Salah satu daripada pribadi yang banyak yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW, salah satunya adalah Nabi SAW sebagai muallim, yaitu sebagai guru, sebagai pendidik bagi umat manusia seluruhnya. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Fattah Abu Guddah. Beliau karang sebuah kitab yang bernama Ar-Rasulul Muallim, yang dalam mukadimahnya beliau sampaikan bahwa pengarangan kitab tersebut dimulai 30 tahun. 30 tahun sebelum karya itu diterbitkan, beliau sudah mulai mengumpulkan sirah-sirah Nabi, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan suatu isyarat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang guru yang mulia, seorang guru yang besar dalam sejarah umat manusia. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada manusia, untuk mendidik manusia, mengeluarkan manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya terang benderang, yaitu dengan cahaya iman dan Islam. Sahabat Ruhama ini yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sunnah nabawiyah, di situ ditunjukkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan sebagai muallim, sebagai pengajar, sebagai pendidik. Maka dari itu, marilah kita bacakan salah satu riwayat daripada Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr Ibnu Asin radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat keluar, dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, Nabi masuk ke dalam masjidnya, dan di masjid itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati dua halaqah. Halaqah yang pertama, halaqah membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berzikir. Halaqah yang selanjutnya, yang kedua adalah halaqah mereka saling mengajar, mereka saling berbagi ilmu, mereka saling bertanya jawab tentang masalah halal dan haram. Kemudian Nabi SAW mengatakan kullun ala khair, semuanya baik. Baik yang berzikir, halaqah yang berzikir itu baik, atau halaqah yang mengajarkan ilmu fikih dan sebagainya daripada ilmu agama itu pun baik. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa in syaa'a atahum wa in syaa'a manahum. Orang-orang yang dalam halaqah zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah kehendaki memberikan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan apabila Allah tidak memberikan, Allah tidak memberikan. Kemudian wa haula'i yu'allimuna wa yata'allamun, dan satunya lagi halaqah yang selanjutnya, mereka yu'allimun wa yata'allamun, mereka mengajar dan mereka belajar. Wa innama bu'ithtu mu'alliman, dan sesungguhnya aku diutus sebagai muallim, sebagai pengajar. Fajalasa ma'ahum, maka Nabi SAW duduk bersama dengan mereka. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengutamakan, lebih mengutamakan majlis
atau tempat, lembaga, atau apapun itu yang mana di situ ada ilmu yang dituntut, ilmu yang diajarkan, karena dengan ilmu tersebut akan membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tanpa mengurangi kemuliaan atau keutamaan daripada majelis zikir dan sebagainya. Pemirsa, sahabat ruhama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Maka dari itu siapapun kita yang ditunjuk sebagai pengajar dan pendidik bagi sesama kita, maka hendaknya lah berkiblat atau merujuk atau menjadikan Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai sumber pendidikan dan sumber nilai-nilai pengajaran yang insya Allah akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.